Sudah lebih dari 25 tahun, HIV/AIDS masih tetap menjadi epidemik yang mengancam. Tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak. Kini, lebih dari 2 juta anak-anak di seluruh penjuru dunia terinfeksi HIV. Mereka hidup dalam kemiskinan, putus sekolah, tercampak dari kehidupan sosial, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Kini di Indonesia, lebih dari 1/4 juta penduduk Indonesia terinfeksi HIV. Diperkirakan 2 tahun mendatang akan meningkat menjadi 4 kali lipat, atau 1 juta penduduk Indonesia terinfeksi HIV. Selama setengah jam ke depan, saya akan mengajak Anda untuk melihat wajah HIV/AIDS di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Bagaimana caranya kita bisa melindungi anak-anak kita untuk terhindar dari virus yang mematikan ini? Provinsi yang terletak paling timur di Indonesia, yaitu Papua, terkenal kekayaan alamnya. Namun dari sinilah angka HIV/AIDS tertinggi di negara ini dilaporkan. Kaibena berusia 19 tahun. Dia terinfeksi HIV ketika dia masih duduk di bangku SMA. Dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari semua anggota keluarganya. Mereka tahu Kaibena terinfeksi HIV. Kaibena adalah orang terakhir yang tahu akan hal itu. Saya punya tante anggota DPR, tapi sekarang sudah tidak ada di Puncak Jaya. Itu memang saya yang belum tahu saya punya penyakit, dia yang di luar tahu. Dia pernah pisahkan saya piring untuk kamar mandi, ember, dia pernah pisahkan. Setelah Kaibena kenal dengan Siti, seorang perawat dari kelompok dukungan Jayapura, dia melihat masih ada harapan untuknya dan juga untuk bayi yang dikandungnya waktu itu. Menurut Siti, ibu hamil yang terinfeksi HIV membutuhkan perawatan tambahan dan dukungan moral serta pemberian pesan-pesan yang benar untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Kalau dia sudah hamil, bagaimana mencegah agar dia tidak menularkan virusnya kepada anak yang dikandung, dan juga ada informasi dan edukasi yang baik kepada dia sehingga tidak terjadi tidak menularkan kepada orang lain lagi. Sudah hasilnya negatif. Ini dilahir sesar ya? Iya, di sesar. Waktu saya hamil 4 bulan saya suara di JSG sini. Dan Suster Siti dan teman-teman dirawat sampai anak saya sudah negatif. UNICEF juga mendukung generasi muda untuk menyuarakan pesan-pesan tersebut. Jenny dan Deborah mendapatkan pelatihan dasar-dasar penyiaran dan sekarang mereka menjadi pemandu acara mingguan di radio. Bersama saya Jenny dan juga teman saya Deborah yang juga mengangkat topik HIV/AIDS. Kenapa itu penting di Papua? HIV/AIDS penting di Papua karena kebetulan memang Papua sudah kalau secara dikalikan dengan jumlah penduduk, Papua nomor 1 dan itu sudah sangat banyak. Kalau kami di sini ya untuk berbicara tentang HIV/AIDS itu kadang-kadang kurang ini ya, karena banyak yang belum ingin untuk mengetahui tentang HIV/AIDS. Mereka memang banyak perilaku anak-anak muda di Papua itu sangat berisiko, tetapi mereka tidak ingin untuk mengetahui apa itu HIV/AIDS. Mereka bilang itu biasa saja. Menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS di Papua berarti harus pergi ke desa-desa terpencil. Rombongan UNICEF dan anak-anak muda peduli AIDS harus menempuh 6 jam perjalanan darat untuk mencapai desa Imbenti yang terletak di pegunungan Arfak. Desa ini hanya dihuni 100 keluarga. Kedatangan rombongan yang membawa pesan-pesan pencegahan penularan HIV/AIDS ini disambut dengan tarian tradisional Arfak. Menurut Anton Wongor, ayah dari 4 anak, informasi mengenai HIV/AIDS sangat penting karena anak-anak
termasuk anak-anaknya harus tinggal di kota tanpa pengawasan orang tua untuk melanjutkan sekolah. Penyakit HIV seharusnya harus anak muda semua belajar karena penting untuk masa depan supaya jangan penyakit ini berkembang dan mengurangi jiwa masyarakat Papua atau masyarakat asli Pegunungan Arfak. Para ahli mengatakan bahwa tanpa pendidikan tentang HIV/AIDS serta bagaimana mencegahnya, epidemik ini dapat menyebar di satu desa dan membunuh warganya, termasuk desa terpencil dan terisolir seperti Imbenti. Saksikanlah HIV/AIDS, pembunuh masa depan. Virus HIV ini sangat mudah menyebar di Indonesia, dan kita sebagai kaum remaja Di Manokwari, HIV/AIDS mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Siti, gadis berusia 17 tahun, ingin meneruskan pendidikan di universitas. Dia belajar tentang HIV/AIDS dan tahu bagaimana mencegahnya. Kini paling tidak Siti punya pengetahuan untuk melindungi dirinya dan memiliki kesempatan untuk meraih mimpinya. Itu adalah tugas setiap wali kelas untuk menjelaskan apa itu HIV/AIDS, apa yang menyebabkan sehingga timbul HIV/AIDS, dan apa perbedaan antara HIV dan AIDS. Dan itu semua sudah lengkap dan sudah dirangkum dalam satu buah buku yang dijelaskan oleh wali kelas kita. Dan seperti itu. Pertama kali mendengar HIV/AIDS sangat heran, kaget, dan perasaan saya sangat itu berpikir langsung merasakan bahwa wow, penyakit ini sangat berbahaya. Takut juga untuk sebisa mungkin menghindarinya, karena penyakit ini betul-betul kalau dilihat belum ada obat yang dapat menyembuhkannya, seperti itu. Memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan adalah kunci untuk pencegahan penyebaran HIV di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya anak-anak ini juga memegang peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan pesan-pesan tersebut di antara teman dan keluarga mereka. Kasus-kasus HIV/AIDS ditemukan di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Di sini perang melawan HIV/AIDS melalui informasi dan pendidikan dilakukan oleh para siswa dan siswi di sekolah-sekolah mereka. Pada awalnya mendengar cerita HIV itu juga takut. Sangat takut, kemudian setelah mengetahui tentang penanggulangan, kemudian pencegahan dan sebagainya itu agak ada kontroversi dari anak-anak sendiri, apalagi kalau sudah menginjak kepada untuk pencegahan pemakaian kondom dan sebagainya, anak itu langsung merespon dengan keras. Maaf anak-anak di sini walaupun masih usianya masih dini, tapi masalah agama kan banyak yang sudah kuat fondasinya. Jadi mendengar yang seperti itu seakan-akan tabu, kemudian ada Bapak dari UNICEF Surabaya menyatakan seperti itu, langsung merespon dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam, sifatnya menentang itu. Tapi setelah tahu bahwa ini ilmu yang harus dipelajari, kemudian setelah dipelajari kemudian dipakai untuk dirinya sendiri, dan yang lebih bagus disebarkan kepada teman-teman yang lain demi keselamatan, menjaga dirinya gitu.